Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalisa Aulia Putri dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Di sini saya akan membuat video untuk mempresentasikan hasil jawaban saya dalam tugas pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Bu Cynthia. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses yang terencana yang dihadapkan pada lingkungan terpilih dan terkontrol untuk menjadi manusia yang bermoral. Selanjutnya, karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan atau ciri-ciri pendidikan yaitu 1. Mengembangkan potensi pendidik ataupun peserta didik. 2. Kegiatan pendidikan dapat dilakukan dimanapun. 3. Serta adanya pendidikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang dirumuskan. Selanjutnya, korelasi pendidikan. Korelasi pendidikan adalah salah satu bentuk serta ukuran dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah pendidikan. Contoh korelasi dalam pendidikan. 1. Korelasi pendidikan terhadap kebudayaan. Insting yang hakikatnya dibawa sejak lahir, maka pendidikan dan kebudayaan didapat melalui proses belajar dan melalui tahapan-tahapan yang terus diselesaikan. Hubungan pendidikan dan kebudayaan dalam konteks menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan dapat diartikan bahwa pendidikan membuat orang berbudaya. Pendidikan dan budaya akan bersama dan saling memajukan. Makin banyak manusia yang menerima pendidikan, makin berbudaya pula manusia tersebut. Selanjutnya, korelasi pendidikan dengan kehidupan sosial. Landasan sosial budaya pendidikan mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan nyata dan potensi yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan dan sosial budaya seiring dengan dinamika masyarakat, sehingga kondisi sosial budaya mempengaruhi kurikulum terhadap program pendidikan yang dilakukan dalam. Selanjutnya, korelasi pendidikan pada masyarakat. Peran pendidikan semakin strategis karena itu pendidikannya bermutu suatu investasi yang mahal. Masyarakat maju menyadari hal tersebut dan karenanya akan menanamkan investasi besar untuk industri pendidikan itu. Akselerasi dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan sangat tergantung pada lirik dan match pendidikan dengan tuntutan perubahan. Tuntutan masyarakat akan lembaga yang bermutu, sejalan dengan itu menggambarkan ciri-ciri masyarakat dan yang akan datang. Selanjutnya, contoh pendidikan. Adapun untuk contoh lembaga pendidikan yang ada di masyarakat dan mudah untuk ditemukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Sekolah. Pendidikan formal yang ada di lingkungan kita mulai dari jenjang terendah hingga tinggi. Jenis sekolah yang sering kita temui adalah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, institut, akademi, politeknik, dan lain-lain. 2. Lembaga pendidikan. Lembaga pelatihan merupakan salah satu contoh pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal dapat didirikan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga tersebut akan berpusat pada kompetensi keahlian khusus. 3. Pendidikan di lingkungan. Pendidikan yang banyak diadakan oleh masyarakat, baik pendidikan agama atau yang lainnya. Banyak pendidikan yang kita temui seperti madrasah diniyah, sekolah minggu di gereja, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut pendapat saya mengenai apa itu pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah sistem edukasi yang dijalankan berdasarkan garis hidup dari suatu bangsa. Pendidikan ditunjukkan untuk keperluan kehidupan bangsa dengan tujuan mengangkat derajat negara dan bangsanya. Ketika suatu bangsa telah diakui, maka dapat bekerja sama dengan negara dan bangsa lain untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan menurut saya yaitu 1. Ilmu pendidikan bersifat otonom. 2. Ilmu pendidikan menerapkan konsep atau teori yang dikembangkan dalam ilmu lain. 3. Ilmu pendidikan lebih tepat digolongkan ke dalam rumpun-rumpun ilmu-ilmu perilaku, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu budaya yang bersifat deskriptif dan reflektif. 4. Objek studi ilmu pendidikan ialah berbagai aspek interaksi sosial budaya antara peserta didik dengan pendidik dalam
rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, korelasi pendidikan. Korelasi pendidikan adalah suatu proses yang ada kaitannya dengan peran pendidikan atau yang memiliki hubungan yang berhubungan dengan pendidikan dalam peranan suatu korelasinya. Selanjutnya, contoh pendidikan. Menurut saya, contoh pendidikan dibagi menjadi dua macam. Satu, pendidikan formal. Pendidikan formal ada jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi atau universitas. 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, daftar pustaka. 1. Daftar pustaka dari penulis Udin Saifuddin Saud, M.Ed., Ph.D., dan Profesor Dr. Abdul Syamsuddin Makmun, M.A., dalam buku Perencanaan Pendidikan, suatu pendekatan komprehensif, penerbit Rosda. 2. Tim UPI 2014 dengan judul Manajemen Pendidikan dari Bandung, penerbit Alfa Beta. 3. Ade Putra Panjaitan tahun 2014 dengan judul Korelasi Pendidikan. 4. Muhammad Fahmi Nugraha tahun 2020 dengan judul Pengantar Pendidikan dan Pembelajaran. 5. Muhammad Kristiawan tahun 2017 dengan judul Manajemen Pendidikan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.